Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Melanjutkan materi yang kemarin kakak kirim tentang pengertian Al-Quran dari segi bahasa dan pengertian Al-Quran secara istilah. Sekarang kita masuk dalam nama-nama Al-Quran atau nama lain dari Al-Quran. Nah, untuk tugas kemarin, kapan Al-Quran diturunkan dan bagaimana Al-Quran diturunkan, di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah menjelaskan bahwa di bulan Ramadan atau bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, adapun nama-nama Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ada juga di dalam surah Al-Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Kandungan di dalam Al-Quran, pokok tujuannya, Al-Quran terdiri dari 6.000 ayat lebih. Dari 414 surah. Nah, kandungannya ada yang berkaitan dengan tujuan kehadiran Al-Quran tersebut, ada yang kandungannya yang berkaitan dengan cara yang ditempuhnya untuk mengatur manusia ke tujuan tersebut. Nah, oleh karena itu kita bisa ukur diri kita apakah kita sudah sampai ke tujuan itu apa belum. Misalkan di dalam Al-Quran ada yang namanya akidah. Nah, kira-kira kita sudah mengesahkan Allah atau belum? Sebagaimana yang Allah katakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Itu tujuan dari Al-Quran dalam perihal akidah, untuk mengantarkan kita bahwa Allah itu yang pantas atau satu-satunya yang harus kita sembah. Ada juga tujuan syariah tentang ketentuan agama, misalkan sholat, puasa, dan hukum agama-agama yang lain. Nah, sebagaimana di dalam surat Al-Furqan ayat 1, agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Memberi peringatan ada di dalam Al-Quran, misalkan ayatnya syakartum lazidannakum wa lan kafartum min adzabil syadid. Misalkan kita bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah nikmatnya. Dan apabila kita tidak bersyukur kepada Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Ada juga peringatan-peringatan tentang hari akhir, tentang kematian. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Banyak peringatan-peringatan Allah yang dibeberkan di dalam Al-Quran. Ada juga tentang hal-hal yang gaib, tadi hari kiamat, terus tentang neraka, surga, itu ada dijelaskan di dalam
Al-Quran. Adapun bukti kebenaran Al-Quran, walaupun Al-Quran menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad, tapi fungsi utamanya adalah menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama, atau yang biasa juga disebut sebagai syariah. Tadi ada tujuan syariah atau ketentuan agama. Itulah yang terkandung dalam Al-Quran, ada akidah, ada syariah, ada tentang peringatan, surga, neraka, hal-hal yang gaib, sejarah, itu ada di dalam Al-Quran yang terdahulu. Sampai di sini, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan lewat personal pribadi WA kakak. Tidak ada penugasan pada materi ini, tapi kalian harus tulis apa yang kakak sampaikan di buku catatan kalian, sebagaimana seorang pelajar, ya. Jika ada kata-kata yang penting atau materi-materi yang penting, dicatat di buku catatan, ya. Untuk saat ini tidak ada tugas. Terima kasih atas waktunya, dan jika sudah dicatat tidak perlu dikirim. Yang terpenting kalian mencatat di buku kalian tentang nama-nama atau tujuan kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.